yang Alkitab ajarkan kepada kita. Supaya apa? Kalau kita sudah masuk pada tingkat ya kepenuhan Kristus, ingat baik-baik. Pada ayat 14 dikatakan, kita lihat, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin-angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kita tidak mudah diombang-ambingkan, diselewengkan pemahaman kita oleh rupa-rupa angin pengajaran atau permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan atau ajaran sesat. Nah, dengan kita masuk pada pertumbuhan penuh, ingat baik-baik, mengedepankan kebenaran, Alkitab menyatakan kepada kita supaya kita orang percaya tidak mudah dipermainkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau permainan palsu dalam kelicikan. Permainan palsu dari manusia dalam kelicikan. Jadi manusia ini boleh main-main aja dia, ya. Main-main dengan pengajaran sesat, berbahaya. Sebab memang di sekitar kita hari-hari ini, jangan lupa, bukan sedikit hal-hal yang akan menyesatkan kita, di mana dunia ini iblis memakai manusia di sekitar kita untuk menjebak kita, untuk menjerumuskan kita. Nah, yang paling bahaya lagi, kalau itu seorang pelayan yang akan menjebak kita, seorang pelayan akan menjerumuskan kita. Nah, ini bahaya, lebih bahaya lagi. Tapi umumnya yang menjerumuskan kita tentunya adalah setan yang memperdaya manusia yang hidupnya di luar kebenaran. Nah, kita mesti berawas-awas, berhati-hati, ya. Namun kita sudah punya pegangan yang kuat. Tuhan yang merindukan supaya kita yang masuk pada kedewasaan penuh oleh pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ternyata supaya kita ini boleh mengantisipasi angin pengajaran yang palsu, permainan yang palsu dari manusia dalam kelicikan. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Saudara ingat baik-baik, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ternyata di sekitar kita juga ada orang-orang yang mungkin Tuhan luaskan untuk menajamkan saya. Nah, kita harus perhatikan ini, dan kita harus kuat di dalam pengajaran firman Allah. Penyesatan ada di berbagai tempat sekarang. Iblis cara menyesatkan kita gampang. Dia menyesatkan etik kita, menyesatkan moral kita, perbuatan kita. Itu cara iblis untuk menghancurkan kita ketika kita salah menggunakan kebebasan yang kita miliki. Nah, makanya mari bagi kita harus tahu, ya, warning bagi kita orang percaya, jangan sampai kita salah menggunakan kebebasan kita untuk keluar, ya, dari kebenaran firman Allah. Kita terus berpatokan pada firman Allah. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal, karena Kristus yang adalah kepala. Dipertegas lagi, terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh karena Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, untuk mencapai kedewasaan penuh, kata Alkitab, sesuai dengan kadar yang kita miliki, sesuai dengan usaha kita, kerajinan kita, seperti apa kita mengaturnya, seperti apa kita memanagenya, mengelolanya. Makanya dikatakan pada bagian ini Tuhan memperlengkapi kita dengan pekerjaan pelayanan. Nah, pekerjaan pelayanan, ingat baik-baik, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan tugas yang benar-benar kita kerjakan, harus benar-benar mencapai yang disebut dengan letih, lesu, lelah. Dan kita menjadi seorang apa? Menjadi seorang pembantu di hadapan Tuhan, di hadapan firman. Menjadi seorang penjaga di hadapan Tuhan. Menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Menjadi seorang pengawal kita di hadapan Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar kesukaan dalam rangka mengajarkan hal-hal yang sehat. Nah, pastikan hidup Anda memahami bagian ini, pengajaran ini yang begitu hebat. Pastikan hidup Anda, saya dan saudara berada pada 6 rencana Tuhan. Mengapa Yesus memperlengkapi jemaatnya? Nah, kita harus tahu 6 rencana Tuhan bagi kita orang percaya untuk memperlengkapi kita sebagai pelayan. Yang kedua, untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, untuk mencapai kesatuan iman. Yang keempat, untuk mencapai pengetahuan yang benar. Bahkan yang kelima, untuk mencapai kedewasaan penuh. Yang keenam,
untuk mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya, dalam hidup kita, supaya benar-benar kita bertumbuh karena Kristus yang adalah kepala, yang menolong kita hari ini, memberkati kita hari ini, esok, dan seterusnya. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Itulah yang akan terus membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Engkau berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk memahami firman Allah. Dan Engkau melengkapi gereja-Mu dengan karunia Nabi, dengan karunia Rasul. Engkau melengkapi gereja-Mu dengan karunia penginjil, dengan karunia gembala, dengan karunia pengajar, karunia guru, dalam rangka membangun tubuh Kristus mencapai kesempurnaan gereja. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kepada kami karunia-karunia perlengkapan yang melengkapi kami dalam pelayanan. Untuk karunia bernubuat dan sebagainya, karunia iman dan sebagainya, karunia menyembuhkan dan sebagainya, Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Diberkatilah semua sahabat EBI dimanapun berada, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan, Tuhan pasti buka jalan. Dan bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya. Amin.